Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang implementasi DFA dengan menggunakan Java NetBeans. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azhar Firdaus dari kelas A1. Next. Nah, yang pertama itu ada jenis-jenis finite automata. Yang pertama itu ada deterministic finite automata dan juga ada non deterministic automata atau disingkat dengan NDFA. Di sini kita akan lebih berfokus kepada DFA atau deterministic finite automata. Ya, definisi dari DFA ini finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari automata untuk setiap string yang dimasukkan. Finite state automata pada dasarnya digunakan untuk mengenali pola, dibutuhkan string simbol sebagai input dan status berubah sesuai dengan input tersebut. Pada saat ketika ditemukan simbol input yang diinginkan, maka terjadi transisi. Pada saat transisi, automata dapat berpindah ke keadaan berikutnya atau tetap dalam keadaan yang sama. Finite state automata memiliki dua status, yaitu status diterima atau ditolak. Ketika string input berhasil diproses dan automata mencapai state akhir, maka statusnya diterima, demikian juga sebaliknya. Next. Nah, di sini ada 5 tuple pada DFA. Yang pertama itu ada himpunan state dengan lambang key, yang kedua ada himpunan input dengan lambang sigma, yang ketiga ada fungsi transisi dengan lambang transisi, yang keempat ada initial state atau state awal dengan lambang S, yang kelima ada state akhir dengan lambang F. Nah, di sini juga ada karakteristik dari DFA. Yang pertama itu setiap state harus lengkap. Setiap state harus menginput semua sigmanya. Dan yang kedua itu tidak ada input sigma yang terulang. Jadi tidak ada sigma yang terulang di dalam state-nya. Nah, di sini ada cara kerja finite automata. Finite automata bekerja dengan cara mesin membaca memori, masukan berupa tab, yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali. Finite automata dalam kondisi disebut state awal, pada saat finite automata mulai membaca tab, perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Ketika head telah mencapai pada akhir tab dan kondisi yang ditemuinya state akhir, maka string yang terdapat pada tab dikatakan diterima. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fasya Hasri Nazika. Saya akan menjelaskan mengenai contoh dari DFA yang kami buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja tupel-tupel yang terdapat di dalam DFA kami ini. Yang pertama ada state yang dilambangkan oleh key. Di sini kami mempunyai 5 state, yakni state A, state B, state C, state D, dan juga state E. Kemudian ada inputan. Inputan di sini kami lambangkan dengan VT, yakni ada 3 inputan, yaitu inputan 0, inputan 1, dan inputan 2. Kemudian pada DFA yang kami buat, kami membuat start state-nya atau initial state pada state A. Bisa dilihat bahwa panah awal pada gambar mengarah pada state A. Kemudian untuk finish-nya, kami membuat finish pada DFA kami pada state D. Kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara membaca tabel untuk transisi yang dimulai dari state A. Jadi untuk yang ke bawah itu adalah state-nya, dan untuk yang ke samping itu adalah inputannya. Misalnya untuk state A, apabila menginput 0, maka akan terinput ke C.
dan state A jika menginput 1 akan ke state B, state A jika menginput 2 akan ke state B, dan begitu pula seterusnya. Dan yang akan saya jelaskan, saya akan teruskan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Iman Widodo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi DFA dengan menggunakan Java. Terutama kita sekarang menggunakan platform NetBeans. Di sini kita melakukan import testmap, map, dan scanner. Lalu dalam deklarasi variabel, di sini terlihat seperti tabel dari slide sebelumnya, yang mana tabel ini berisi 0, 1, 2, yaitu transisi, A, B, C, D, E, dan yaitu state-nya. Kita mendeklarasikan initial state yaitu ada di A, dan final state itu ada di D. Lalu di sini terdapat inputan untuk memasukkan transisi yang akan diproses selanjutnya. Di sini kita melakukan perulangan dengan menggunakan do while dan perulangan for. Di sini kita menggunakan perulangan untuk mencari raw index. Dan di sini kita menggunakan perulangan untuk mencari column index dari tabel tadi. Lalu di sini terdapat present state, yaitu transition table sama dengan raw index dan column index. Lalu untuk memproses hasil akhir, kita menggunakan percabangan. Jika final state mengandung present state, maka sistem akan menerima. Jika tidak, maka sistem akan menolak. Kita akan beri contoh mengenai bagaimana kinerja DFA ini. Di sini, kita perbesar. Di sini kita memasukkan transisi 0, 1, 2, 2, 1, 0, 1. Maka akan ditolak. Namun, jika kita memasukkan transisi 0, 0, 1, 0, maka akan diterima. Begitu mungkin demo untuk mesin DFA dengan menggunakan Java. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.